Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi MTS Darul Ulum kelas 9 yang berbahagia. Kita lanjutkan pembelajaran daring kali ini tentang perkembangbiakan pada hewan. Kemarin kita belajar mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Ini yang kali ini, pertemuan kali ini adalah tentang perkembangbiakan hewan. Sebelumnya pembelajaran ini kita mulai, mari kita membaca basmalah sama-sama. Mari kita hantarkan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, untuk kali ini tentang perkembangbiakan hewan, sama kayak pada kemarin perkembangbiakan pada tumbuhan. Melanjutkan materi tentang perkembangbiakan. Perkembangbiakan atau reproduksi ini sama artinya, yaitu proses menghasilkan individu baru. Ini berkaitan hewan sama perkembangbiakan, ada dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Apa itu vegetatif? Masih ingat? Vegetatif adalah secara seksual, aseksual atau secara tidak kawin. Kalau generatif adalah secara seksual atau secara kawin. Kita ulas yang perbedaan antara vegetatif dan generatif. Kalau yang generatif atau secara kawin, itu induknya ada dua, yaitu jantan dan betina. Kalau vegetatif hanya satu induk. Ini bisa menggunakan salah satu tanaman. Ini bisa jantan maupun bisa betina karena hanya menggunakan bagian tubuh dari tanaman atau hewan di sini. Yang berikutnya, kalau vegetatif, generatif itu adalah secara seksual atau secara kawin. Kalau vegetatif secara kawin, artinya kalau kawin terjadi peleburan antara sel telur dan sel sperma. Tuh. Kalau yang vegetatif itu berasal dari bagian tubuh induknya. Untuk yang generatif, ini adalah sifat keturunannya perpaduan antara kedua induk. Jadi perpaduan antara induk jantan dan induk betina. Kalau vegetatif, ini adalah sifat anaknya atau keturunannya sama persis dengan induknya. Ini jadi perkembangbiakan vegetatif ada perbedaannya itu. Ini tolong diingat-ingat berkaitan perbedaan vegetatif dan generatif terutama pada hewan. Kita lanjutkan ya, reproduksi. Kita pelajari reproduksi generatif pada hewan. Diawali sama adalah dengan pembuahan. Masih ingat pembuahan adalah peleburan antara sel sperma dengan sel telur atau ovum. Itu dinamakan pembuahan atau apa? Fertilisasi. Kemudian dalam hewan, pembuahan ada dua, secara eksternal, luar, terjadi di luar tubuh induknya. Ini yang kedua adalah internal. Pertemuan antara sperma dan ovum terjadi di dalam tubuh induknya. Ini ada dua pembuahan atau fertilisasi. Contohnya pada ikan dan katak atau amfibi. Ini contohnya. Ikan betina akan mengeluarkan telur, kemudian ikan jantan akan mengeluarkan sel sperma, sehingga peleburannya terjadi di luar tubuh. Ini contoh pada katak atau amfibi. Ini telurnya dikeluarkan. Ini terjadi di luar tubuh. Yang kedua, pertemuan antara ovum terjadi di dalam tubuh. Contohnya adalah pada reptilia atau golongan melata, aves atau burung, dan mamalia atau hewan menyusui. Ini peleburannya di dalam tubuh atau pembuahan secara
internal. Ini lihat mamalia, hewan menyusui, reptilia, buaya, kalau aves atau burung. Golongan burung bisa ayam, ya, jenis bebek, dan seterusnya itu. Mamalia ada sapi, kelinci, dan seterusnya itu. Lanjut yang berikutnya. Reproduksi pada hewan tadi. Kita kan adalah hewan, ada vertebrata, kelompok hewan, ada vertebrata atau hewan tanpa tulang belakang. Yang kedua adalah vertebrata, hewan bertulang belakang. Pada jenis avertebrata, ini ada reproduksi mengalami aseksual. Bisa juga secara vegetatif. Contohnya nanti adalah membelah diri, ini adalah fragmentasi, pembentukan tunas atau budding, kemudian ada sporulasi. Ini adalah secara vegetatif untuk yang avertebrata. Secara generatifnya untuk avertebratinya secara seksualnya dengan cara konjugasi dan hermafrodit. Jadi kita pelajari satu persatu. Kalau yang vertebrata secara seksualnya generatif ini bisa ovipar atau bertelur, kemudian vivipar beranak, kemudian ovovivipar bertelur dan beranak. Ini nanti kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif avertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Yang pertama adalah membelah diri. Apa sih membelah diri? Ini adalah terjadi membelah diri tubuhnya pada protozoa atau hewan bersel satu. Contohnya adalah pada amoeba. Ini tahapan pembelahannya namakan pembelahan biner. Ini dimulai dari ini amoeba ada intinya atau nukleus, kemudian yang intinya membelah, pembelahan inti, kemudian diikuti dengan pembelahan bagian selnya, sitoplasmanya, kemudian memisah menjadi sel anak. Ini pembelahan biner, 1 menjadi 2, nanti 2 menjadi 4, dan seterusnya. Itu dinamakan membelah diri. Ini adalah hewan yang bersel 1. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif untuk avertebrata. Yang kedua adalah fragmentasi. Apa sih fragmentasi? Itu adalah perkembangbiakan dengan memotong bagian tubuh atau membentuk fragmen-fragmen, kemudian potongan tubuh tumbuh menjadi individu baru. Contohnya adalah pada planaria dan volvox. Ini yang pertama adalah volvox. Ini membentuk, ini terdiri dari volvox, kemudian membentuk koloni. Bagian koloni akan memisah atau dinamakan fragmentasi. Atau pada planaria, ini memotong. Dipotong ini adalah planaria, cacing pipih. Ini katanya ini yang utuh individu di sini, kemudian memotong tubuhnya ini, dipotong membentuk tubuhnya, kepalanya jadi 2, kemudian terpotong ini. Ini pada planaria. Ini adalah namanya fragmentasi. Jadi terpotong, bagian kepala jadi kepala, bagian badan jadi kepala dan badan, bagian bawah ini menjadi kepala dan badan. Itu dinamakan fragmentasi. Untuk yang perkembangbiakan vegetatif averte yang berikutnya adalah dengan tunas atau budding. Tunas adalah ini perkembangbiakan individu di mana individu baru merupakan bagian tubuh dari induk yang terlepas kemudian tumbuh. Kayak seperti pada tumbuhan. Ini contohnya adalah hidra, ubur-ubur, hewan karang atau anemon laut. Jadi binatang-binatang laut itu.
Ini kecuali pada ikan. Ini hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya adalah hidra. Ini contoh hidra. Dia akan membentuk ini tunas. Nah, ini tunasnya. Kemudian muncul, tunas akan memisah menjadi individu baru. Contoh lagi pada ubur-ubur. Pernah lihat ubur-ubur? Nah, ini ubur-ubur. Ini dimulai bisa secara pergiliran keturunan pada ubur-ubur. Selain bisa dengan cara reproduksi generatif, juga bisa secara vegetatif dengan tunas. Ini perhatikan yang berikutnya di sini. Ini adalah membentuk tunas tumpukan, kemudian dia akan lepas menjadi medusa muda. Nah, ini perhatikan ini. Ini kalau pada saat dia menjadi ubur-ubur, ini bisa beralih berkembang biak dengan cara generatif. Ini membentuk polip dan berubah. Ini namanya perkembangbiakan vegetatif secara budding, yaitu pada hidra ubur-ubur ini contohnya. Mengalami tadi metagenesis pada hidra ini atau pergiliran keturunan, yaitu antara vegetatif dan generatif. Selanjutnya yang keempat adalah sporulasi atau pembentukan spora. Ini pembelahan ganda yang menghasilkan spora. Ini contohnya adalah Plasmodium. Ini adalah contohnya yang menyebabkan penyakit malaria. Ini vektornya, ini berupa nyamuk. Perhatikan ini. Lihat, jadi mulai dari janin ini bisa muncul di sini nyamuk melalui gigitan bisa masuk ke dalam tubuh nyamuk ini. Jadi fungsinya nanti bisa menginfeksi. Jadi pada manusia ini perjalanan siklus Plasmodium. Ini adalah pada penyakit malaria sehingga orang terjangkiti penyakit malaria. Jadi bisa mengalami fase generatif dan fase vegetatif. Kalau generatifnya berlangsung di dalam tubuh nyamuk, namanya nyamuk Anopheles betina, vegetatifnya berlangsung dalam tubuh penderita penyakit malaria. Jadi mulai pembelahannya. Lanjutnya, adalah perkembangbiakan generatif pada Avertebrata. Ini secara konjugasi. Apa itu konjugasi? Adalah perkawinan antara dua individu yang tidak diketahui jenis kelaminnya. Mana kelamin jantan dan mana kelamin betina. Contohnya adalah pada Paramecium caudatum di sini. Ini belum diketahui. Contohnya di sini berupa mikronukleus. Ini dilihat pada perkembangbiakan generatif pada Avertebrata, ini pada Paramecium atau binatang sandal, bentuknya mirip sandal ini. Jadi jenis kelaminnya di sini adalah tidak bisa dibedakan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, hanya terjadi pertukaran. Yang kedua, dengan istilahnya dengan hermafrodit. Ini memiliki satu individu memiliki dua alat kelamin, ditemukan antara jantan dan betina, tetapi tidak bisa saling membuahi, artinya pada tubuhnya membuahi diri sendiri itu tidak bisa. Contohnya pada Porifera, Solenterata, dan Mollusca tadi. Hewan lunak. Contohnya adalah perkembangbiakan cacing tanah. Pernah lihat cacing tanah? Ini walaupun memiliki dua alat kelamin, tapi masih membutuhkan makhluk hidup yang lainnya. Contoh lagi pada Porifera, hewan berpori. Ini
sama perkembangbiakan generatifnya ini belum diketahui memiliki apa? Dua individu dalam satu makhluk hidup. Ini dinamakan hermafrodit. Contohnya Aurelia atau pada ubur-ubur. Tapi sama selain vegetatif juga mengalami secara generatif. Lanjut perkembangbiakan generatif yang berikutnya pada vertebrata. Ini adalah hewan bertulang belakang. Yang pertama adalah ovipar, ovum. Jadi berkembangnya dengan cara bertelur. Telur ini berada di dalam tubuh betina. Kemudian dibuahi, kemudian dikeluarkan, kemudian dierami. Ini untuk menjadi individu baru. Namanya ovipar. Contohnya ikan, ayam, bebek, kemudian jenis apes atau burung, dan amfibi. Contohnya ini ikan bertelur, kemudian telur dibuahi. Ini perhatikan siklus ini menjadi ikan. Kemudian pada ayam, telur dikeluarkan, kemudian dierami, dia akan menetas. Kemudian pada katak juga sama, bertelur, kemudian menjadi kecebong, dan seterusnya menjadi katak muda, kemudian menjadi dewasa. Ini contoh perkembangbiakan generatif yang bertelur. Lanjut yang berikutnya adalah vivipar. Vivipar itu adalah perkembangan dengan cara melahirkan atau beranak. Ini jadi embrio ini berkembang di dalam tubuh, kemudian mendapatkan tubuh melalui plasenta. Ini adalah dia ada proses mengandung. Ini kemudian untuk dilahirkan setelah cukup umurnya. Contohnya ini adalah pada mamalia. Ini adalah yang beranak, bisa kambing, kucing, kuda, kelinci, paus, dan lumba-lumba. Ini perhatikan. Ini contoh dari apa? Ya, ini adalah golongan paus. Ini gajah. Ini anjing laut. Kemudian kucing, kera, dan seterusnya. Atau hewan menyusui. Ini semuanya berkembang biak generatifnya secara vivipar atau beranak. Lanjut, yang ketiga adalah ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan beranak. Embrio itu hewan berkembang di dalam telur. Ini berasal dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, menetas dan keluar dari tubuh induknya. Sehingga kayak melahirkan. Bedanya, dia ada dalam bentuk telur. Contohnya apa? Platypus, ikan pari, paus, kuda laut, golongan bunglon, kadal. Ini adalah hewan melata. Ini adalah contoh platypus, ikan pari ini, kemudian kuda laut, bunglon, kemudian kadal, jenis-jenis reptilia. Ini adalah berkembang biak secara ovovivipar. Itu yang perlu kalian pelajari, yang tentang perkembangbiakan dari hewan. Bisa kalian amati di lingkungan kalian. Selamat belajar. Ini kalian mudah-mudahan ilmunya bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.